Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konsep kewenangan dan legitimasi. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau power merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku, individu ataupun kelompok untuk bertindak seperti apa yang dia perintahkan atau anjurkan. Tugas utama penguasa adalah mencari keunggulan dan mempertahankan kepentingan negaranya untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam menjamin kelangsungan hidup ini diperlukan kekuatan dan kecerdikan. Kekuasaan menurut John Locke terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan dalam pembuatan undang-undang yang mengikat kekuasaan eksekutif dan rakyat harus tunduk terhadapnya. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, yakni sebagai pelaksana undang-undang. Yang ketiga ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang menyangkut hubungan luar negeri. Adapun sumber-sumber kekuasaan, sumber-sumber dalam kekuasaan berdasarkan 2 hal. Yang pertama ada kekuasaan berdasarkan kekuatan, yaitu kekuasaan formal atau legal, kendali atas sumber dan ganjaran, kendali atas hukum dan ganjaran, kendali atas informasi, kendali ekologik, dan kekuasaan pribadi. Yang kedua ada kekuasaan pada sumber politik, yaitu kendali terhadap proses pembuatan keputusan, koalisi kepemimpinan atas dasar kekuasaan politik, partisipasi pimpinan dalam mengatur partisipasi anggotanya, dan institusionalisasi. Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas, kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan suatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Kewenangan diibaratkan sebagai penentu apabila kewenangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka keputusan yang dibuat akan membawa hasil yang memuaskan. Sedangkan kewenangan yang diambil tanpa melihat secara keseluruhan keberadaan masyarakat yang ada, kewenangan tersebut hanya akan menjadi suatu yang sia-sia. Oleh karena itu, bagaimana kewenangan itu dapat betul-betul dimanfaatkan? Salah satunya adalah siapa yang menjadi pemegang kewenangan tersebut. Sumber-sumber kewenangan ada 5, yaitu 1. Tradisi, kepercayaan yang telah terbakar dipelihara secara terus-menerus dalam masyarakat. 2. Tuhan atau dewa atau wahyu. Oleh karena itu, hak pemerintah dianggap sakral. 3. Kualitas pribadi sang pemimpin, penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun karena memiliki karisma. 4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan. 5. Sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Peralihan kewenangan menurut Paul Kohn ada 3 cara peralihan kewenangan. 1. Turun-temurun tradisi di kerajaan monarki. 2. Pemilihan sesuai perundang-undangan pemilu di Indonesia. 3. Paksaan, revolusi, kudeta, ancaman kekerasan. Biasanya terjadi pada negara politiknya belum stabil. Legitimasi. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal, dan legitim. Jadi, secara sederhana, legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi hanya dari anggota masyarakat, dalam arti massa dan kelompok sosial yang mempunyai kekuasaan potensial seperti militer, kelompok agama, birokrasi, dan sebagainya. Objek legitimasi. Menurut Aston ada 3 objek legitimasi, yaitu 1. Komunikasi politik, 2. Rezim, yang ketiga pemerintahan. Menurut Andrein, ada 5 objek legitimasi, yaitu yang pertama masyarakat politik, yang kedua hukum,
Lalu yang ketiga, lembaga politik. Yang keempat, pemimpin politik. Yang kelima, kebijakan. Objek-objek tersebut memiliki hubungan yang kumulatif. Bila dilihat dari legitimasi sebagai dukungan dari masyarakat, yang berarti jika objek pertama tidak mendapatkan dukungan, maka objek selanjutnya tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat karena sifatnya yang hierarki. Kebijakan sebagai salah satu objek tindak akan berjalan dengan baik apabila objek-objek lainnya tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Dwi Rosidah, NIM 334 dari kelompok 5. Mohon maaf sebelumnya, saya take video sendiri karena kemarin saat kerja kelompok saya migrasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi. Cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu simbolis, materi, dan prosedural. Yang pertama, simbolis. Legitimasi secara simbolis, artinya pemimpin akan mendapatkan kekuasaan melalui nilai-nilai budaya atau kepercayaan masyarakat. Contohnya adalah dengan upacara kenegaraan, pementasan wayang, identifikasi diri dengan kelompok mayoritas tertentu, dan sebagainya. Yang kedua, materi. Legitimasi yang diperoleh secara materi adalah dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materi kepada masyarakat. Contohnya dengan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, basic needs berupa fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, kesempatan kerja, serta modal yang memadai. Yang ketiga, prosedural. Legitimasi yang didapatkan secara prosedur artinya adalah legitimasi yang diperoleh dengan melakukan pemilihan atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya, dengan menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakilnya, serta anggota lembaga tinggi negara secara sah. Cara tersebut dilakukan agar tidak terjadinya krisis legitimasi pada suatu negara yang dapat menyebabkan sistem politik yang tidak baik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.